Halo, perkenalkan nama saya Asraf Reza Saputra. NIM saya 18720500105. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan ekonomi, yang mana materi ini tertuju kepada kelas 11. Nah, penasaran nggak nih, kenapa pembangunan infrastruktur di negara ini terus berkembang? Ya, karena dalam artikel kali ini saya mau mengajak semua teman-teman membahas materi pembangunan ekonomi, mulai dari pembangunan pengertian, indikator, hingga tujuan ekonomi pembangunan. Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu wujud nyata atau fisik dari upaya pembangunan ekonomi suatu negara. Apa hubungannya dengan infrastruktur pembangunan ekonomi? Hubungannya adalah sebagai penunjang aktivitas ekonomi agar menjadi lebih efisien. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai pembangunan ekonomi, termasuk pengertian pembangunan ekonomi, komponen penting dalam pembangunan ekonomi, indikator pembangunan ekonomi, serta tujuan dan juga faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Semua materi ini bisa kalian dapatkan di pembahasan pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materi intinya, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan ekonomi. Nah, apa sih itu pembangunan ekonomi? Nah, teman-teman mungkin akan bertemu dengan contoh soal seperti ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Nah, supaya bisa menjawabnya, saya mau memberikan definisinya kepada kalian semua. Nah, dilaporkan dari repositori Universitas Sumatera Utara atau USU. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara proses pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Sementara menurut Schumpeter, ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis dan bertahap, melainkan merupakan proses yang spontan dan tidak terputus-putus. Nah, di mana pembangunan ekonomi itu sendiri disebabkan oleh perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana yang terarah terhadap aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Nah, di mana dari pembangunan ekonomi dapat berupa fisik, contohnya gedung perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sebagainya, maupun berupa non-fisik seperti teknologi, listrik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa saja sih komponen penting dalam pembangunan ekonomi? Nah, berdasarkan pengertian-pengertian yang telah kami atau saya bahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pengembangan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang tidak hanya memakan beberapa tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun, atau berkisar dari 50 sampai 60 tahun. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa komponen penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses, di mana setiap negara dan masyarakat perlu menjalani tahapan atau proses pembangunan demi terwujudnya kondisi yang adil, makmur, dan kesejahteraan suatu negara. Yang kedua yaitu pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagaimana suatu proses, suatu pembangunan juga sebagai suatu usaha dalam bentuk tindakan yang aktif untuk meningkatkan pendapatan per kapita rakyatnya. Hal ini disebabkan oleh pendapatan per kapita yang mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, usaha ini memerlukan peran atau kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga ekonomi yang terlibat lainnya.
Yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi harus berlangsung dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada indikator ekonomi, yang termasuk dalam indikator ini berupa laju pertumbuhan ekonomi di mana terjadinya kenaikan output per kapita dan peningkatan produk nasional bruto per kapita dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada indikator sosial, di mana indikator ini yaitu sementara. Untuk indikator sosial juga yang termasuk indikator sosial berupa pembangunan sumber daya manusia dan SDM-nya dari segi harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak, dan juga berupa indeks mutu dari segi angka kematian dan harapan hidup pada usia 1 tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa faktor dari pembangunan, yaitu yang pertama ada sumber daya alam. Sebagaimana sumber daya alam atau SDA suatu negara atau wilayah itu terbatas, maka pemerintah harus mampu memanfaatkan sumber daya alam sebijaksana mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, cukup jelas ya, untuk sumber daya alam ini ternyata di suatu negara itu sumber daya SDA atau sumber daya alam kita itu terbatas. Nah, makanya peran pemerintah yaitu memanfaatkan sebijaksana mungkin gitu. Nah, yang kedua itu ada modal. Untuk melaksanakan hal tersebut tentunya diperlukan modal berupa barang-barang yang digunakan untuk memproduksi output yaitu barang dan jasa, di mana untuk meningkatkan produksi barang dan jasa menunjukkan ekonomi yang sedang berkembang. Nah, yang ketiga yaitu ada teknologi. Jadi faktor yang mempengaruhi bangunan itu ternyata teknologi adalah salah satunya. Nah, agar suatu upaya atau usaha dapat berjalan atau dilaksanakan dengan baik dan efisien, ditambah semakin maraknya era digital di zaman yang modern ini, maka tentunya pemerintah juga menyediakan dan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Selain itu, kemajuan teknologi suatu negara atau wilayah juga dapat menimbulkan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Ya, selanjutnya yaitu ada aspek kehidupan. Nah, yang termasuk dalam aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan masyarakat, di mana meningkatkan aspek kehidupan dapat menjadi suatu tanda bukti. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.